sebuah kabupaten berhawa sejuk di Jawa Barat yang memiliki banyak sekali kebudayaan dan kesenian tradisional yang unik dan menarik. Kombinasi kekuatan pencak silat dan gemulainya binatang melata. Menyaksikan atraksi tradisional di ketinggian Lais. Dan tujuan utama saya merasakan langsung kesederhanaan Kampung Dukuh. Garut, Swiss Panjava. Garut, banyak sekali pesona yang ditawarkan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat ini. Ini enak. Produk kulitnya juga keren. Dombanya juga terkenal kuat, tapi bukan itu yang saya cari. Woi, woi, aduh, siapa ini? Oh ini. Aduh, saya udah ngeri Pak, ngeri Pak. Cari ular ini. Untung ada anak kecil ini Pak. Siapa Pak? Aa Pak? Bagus ya. Bagus. Tahu ular Pak? Enggak, saya ini kebetulan saya perguruan pencaksilat saya medianya ular gitu. Wah, pencak ular. Iya. Boleh lihat Pak? Boleh. Ya. Musik Sunda mengalun merdu, menggelitik telinga membuat mata terpancing untuk melihat ke arahnya. Sekelompok orang beriringan, ada yang berpakaian ala manusia purba, menari sambil mengalungkan ular di lehernya. Inilah reok ular, acara pembuka yang berguna untuk pemberitahuan akan adanya pentas pencak ular, sebuah seni tradisional khas Garut. Ular yang dipergunakan dalam pencak ular bukan ular peliharaan, tapi ular liar yang sengaja dicari saat pencak ular akan dipentaskan. Makanya, ular-ular liar ini harus dijinakkan terlebih dahulu sebelum menemani para pemain yang akan tampil. Cara menjinakkannya cukup unik. Ular diberi minum dengan air yang sudah diberi doa. Aus ularnya Pak ya? Pencak ular sebenarnya punya prinsip yang sama dengan jenis pencak silat lainnya. Nah, yang bikin beda, pesilat di pencak ular membawa senjata rahasia berupa ular berbisa yang disembunyikan dalam baju mereka saat pertandingan berlangsung. Di Garut, pencak ular digemari berbagai kalangan, tak terkecuali anak-anak. Lihat saja aksi mereka. Anak-anak ini beraksi tanpa takut. Hebat, euy. Para ibu pun gak mau kalah. Lihat reaksi sigap mereka saat menangkap ular yang dilempar para pemain pencak. Bu, kayaknya lihai bener megang ular Bu. Ini kan udah dijinakkan sama si Abah. Ibu cuma pegang-pegang saja. Ibu udah jinak sama si Abah.
Melihat serunya aksi pencak ular membuat saya tertantang untuk mempelajarinya. Iya. Pandangan ke musuh, Pak ya. Ya, musuh. Awas, enggak. Bas. Awas. Bas. Iya. Kayaknya di sini. Udah. Yuk. Iya. Iya. Balik, Pak. Latihan pencak silatnya udah, sekarang harus membiasakan diri dengan ular. Sebenarnya takut. Coba sekarang belajar pakai ular ya. Pegangnya gimana nih, Pak? Ya, pegangnya gini ya. Ya, pokoknya pegangnya jangan kasar lah. Megang ular juga kan sama-sama makhluk. Tapi Harus kalau- lembut, Pak ya? Ya, harus lembut. Seperti Kalau megang istri ini- gitu, Pak? Iya, itu betul. Istri kan juga kalau lembut ya Seperti kasih. megang- Ah, kalau istri pegang lembut gimana, Pak? Iya, kasih. Kasih. Nah, ini seperti ini ya. Pegang Kan sini. lembut. Nah, coba. Lembut, wah. Nah, nih. Nah, itu kan. Nah, lembut kan? Jurus ular. Iya. Terus gimana, Pak? Dikalungin, Pak? Ya, dikalungin. Coba sambil gerak dikalungin ininya. Nah, Dua. kalungin. Ini tetap dipegang nggak, Pak? Enggak, jangan dipegang. Yang ntar dipatok, Pak. Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, Kucut bau. ya siap. Kalau ke mall gaya, Pak, gini, Pak? Gaya ini. Gaya, ya? Sama semua orang tidak akan ada yang dekat. Nggak ada dekat, Pak, ya? Ya, Waduh, malah dijauhin. Iya, Bukan tren. tenang. Iya. Set. Sah. Wah, pandangan ke depan, Pak, ya. Udah siap saya bertanding nih, Pak. Iya. Mana lawannya, Pak? Lawan ada, tapi harus pakaian yang nantinya kan gerakannya kurang bagus. Nggak lincah gitu, Pak, ya? Nggak lincah itu. Oh, harus ganti pakaian Iya, seperti. harus ganti pakaiannya. Oh, yaudah. Ganti dulu pakaiannya lah. Siap, kalau Pak. mau bertanding. Oke. Siap. Ya. Dulu, Pak. Nah, keluar mereka, keluar. Iya. Cantik-cantik kumisan. Waduh, ada dua wanita jadi-jadian nih. Mereka adalah pemain lais dan pemain bodor. Fungsinya sebagai pembuka pentas permainan lais. Dan yang terpenting membuat penonton tertawa. Neng, berapa bulan, Neng? Oh ini udah 8 bulan. 8 bulan? Iya. 8 bulan? Iya. Masih ngulek? Iya. Masih kuat mulek gitu. Aduh. Nah, ini lawakan sebelum pertunjukan lais. Tujuannya untuk menghibur para penonton. Lanjut, Neng. Ya ya. Ya orang asaan dulu. Kini saatnya pemain lais beraksi. Batang bambu dipanjat dengan sangat cepat. Lalu dengan lihainya, pemain lais mulai beratraksi di seutas tali tambang di ketinggian 12 meter. Gak pakai alat pengaman sama sekali.
Serem. Banyak adegan-adegan di sini jangan ditiru di rumah karena sangat berbahaya. Dan beginilah saat para pemain lais lelah, tali tambang pun jadi alas yang nyaman untuk istirahat. Saat atraksi lais selesai, para pemain turun dengan cara yang unik. Mereka turun dengan posisi kepala di bawah. Berani bener. Nama Lais diambil dari nama seorang pemanjat pohon kelapa yang sangat mahir, bernama Laisan. Saat memanjat pohon kelapa, Laisan suka dengan sengaja berpindah ke pohon kelapa di dekatnya dengan menggunakan pelepah daun. Dari keahlian Laisan memanjat pohon kelapa inilah kemudian lahir kesenian tradisional Lais. Tapi ada sedikit perbedaan antara atraksi Lais sekarang dengan aksi yang dilakukan Laisan. Pemain Lais tak memakai pohon kelapa. Sebagai gantinya digunakanlah 2 batang bambu. Bambu yang dipilih harus berbatang lurus dengan diameter kurang lebih 15 cm dan panjang sekitar 12 meter. Sebagai pengganti pelepah daun digunakan tali tambang yang berfungsi menyatukan kedua bambu tersebut. Tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Atraksi si Akang Laisan yang kemudian berkembang menjadi bentuk seni lais kini mulai langka. Penyebabnya minimnya generasi penerus yang benar-benar berminat menggeluti kesenian ini. Nah, sebagai salah satu usaha melestarikan lais, saya akan mencobanya. Akhirnya bisa juga. Sekarang waktunya turun. Permisi Kang. Kampung Dukutnya mana? Sini ya? Iya. Ya, non Kang. Nah, itu tuh tujuan saya tuh. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh, kampung yang berjarak 100 km dari kota Garut ini menjadi tujuan penjelajahan saya berikutnya. Kampung Dukuh terbagi 2, Kampung Dukuh Luar dan Kampung Dukuh Dalam. Perbedaan yang paling mencolok adalah Kampung Dukuh Luar sudah diperbolehkan tidak memegang prinsip kesederhanaan, seperti penggunaan listrik untuk lampu dan asbes atau genteng untuk atap rumah. Pagar bambu inilah sebagai pembatas antara Dukuh Dalam dan Dukuh Luar. Tuhan hari udah mulai gelap nih. Harus pakai lampu dulu. Assalamualaikum.
Di Kampung Duku Dalam, tradisi leluhur masih sangat terjaga. Tradisi yang mengagungkan prinsip kesederhanaan. Warga di Kampung Dalam ini tidak diperbolehkan menyimpan barang mewah. Bahkan ranjang pun tidak boleh dipakai. Jadi cukup pakai tikar buat alas tidur. Pengen merasakan tidur secara sederhana. Selamat malam. Rumah khas Kampung Duku adalah rumah panggung. Rumah panggung di sini harus menghadap ke barat dan ke timur sebagai tanda keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Tak hanya menjaga keselarasan dalam bermasyarakat, warga Kampung Duku juga mengajarkan keharmonisan dalam hidup berdampingan dengan alam sekitar. Di balik pagar ini namanya hutan larangan, hutan yang nggak boleh dirusak maupun ditebang. Juga sebagai lokasi makam pendiri Kampung Duku, Syekh Abdul Jalil. Secara tidak langsung, warga Kampung Duku juga menjaga keasrian hutan. Betul nggak Adik? Oh. Senapat Calvary, 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 Calvary. Celana dalam sengaja saya tanggalkan karena saya mau ikut ziarah, mengenang pendiri Kampung Duku. Sebelum jaroh harus mandi dulu. Selain nggak boleh pakai celana dalam, peziarah juga diwajibkan mandi dan berwudu terlebih dahulu, serta menggunakan baju polos dan kain sarung. Aduh, aduh. Wah, assalamualaikum Pak. Salam. Bapak siapa? Saya Pudin. Asli sini Pak? Ya, Nah, asli. saya penasaran nih Pak. Kenapa habis mandi itu kita nggak boleh pakai celana dalam Pak? Oh, karena itu larangan. Larangan aja Pak ya? Larangan yang Nggak ada alasan tertentu Pak? Nggak ada ya? dari nenek moyangnya itu. Dari nenek moyang? Itu sampai sekarang. Bukan ingin menjelaskan kalau kita nih harus bebas Pak, tidak terikat. Enggak. Enggak Pak ya? Habis mandi biasanya kita apa Pak? Ke rumah Pak Kuncen. Ke rumah Pak Kuncen? Makan Pak? Wah wajib ikut Pak makan Pak. Ayo mari Pak. Baru kita jarah. Baru jaroh ya. Ziarah yang diadakan rutin seminggu sekali ini diikuti oleh peziarah dari luar Kampung Duku. Nggak pakai sarung Pak? Di atas saja. Kamu tamu gimana Ki? Bolong ya nak? Ada orang Bandung, ada biasanya Jawa apa? Jawa apa? Mangga. Tapi pengen nanya nih Pak, kalau perempuan itu harus lepas celana dalam juga nggak? Iya. Harus. Sama juga ya? Oh gitu. Lepas semua Pak? Iya. Waduh. Jangan punya pikiran yang ngeres-ngeres dah. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Harus di sini. Diturun di sini. Gitu. Sempat pikiran ngeres nggak Pak? Enggak ya? Sama sekali enggak, saya enggak ada. Ya mungkin ada aja sih. Ada aja. Kalau saya enggak ada. Itu harus bersih. Terus ya? Bersih. Jangan ada pikiran yang ngeres-ngeres, enggak, jangan. Untuk memasuki makam keramat ada pantangan-pantangan bagi orang-orang tertentu seperti orang yang punya pacar, pegawai negeri, apalagi yang korupsi, yang mau tunangan, dan alas kaki harus dilepas dan kamera nggak boleh masuk. Di makam ini pegawai negeri memang tidak diizinkan masuk. Alasannya karena dulu di abad 17 Syekh Abdul Jalil pendiri Kampung Duku tidak setuju dengan perilaku Bupati Sumedang. Kala itu Bupati Sumedang membunuh utusan dari Banten yang membawa pesan agar Sumedang takluk pada Banten. Kampung Dukuh, sebuah kampung yang dengan kesederhanaannya telah mengajarkan pada saya untuk selalu menjaga harmonisasi antara manusia dengan alam sekitar.
Tapi pastinya sekarang saya sudah memakai celana dalam.